Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya energi yang terbatas. Bahan bakar tenaga kita ini bisa difokuskan untuk dua hal. Yang pertama, berbuat sesuatu, atau yang kedua, khawatir terhadap hal tersebut. Kedua-duanya butuh energi. Tapi untuk yang nomor dua, sering terpakai tanpa sadar. Epictetus pernah mengatakan, maksimalkan apa yang bisa kamu kendalikan dan terima apapun yang terjadi. Beberapa hal tergantung dengan kita dan beberapa hal tidak tergantung dengan kita. Jika kita tidak sadar bahwa ada hal-hal yang di luar kendali kita akan memperlakukan semuanya sama. Padahal energi kita ini terbatas. Kita perlu membatasi hanya untuk mengeluarkan energi-energi yang bisa kita kendalikan, yaitu usaha. Hasil bukan kita yang menentukan. Jangan habiskan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk khawatir secara berlebihan dengan hasil. Selain itu, seseorang hanya perlu mengendalikan pikirannya agar bisa merespon segala sesuatu yang di luar kendali dia dengan lebih santai. Lebih baik memaksimalkan apa yang bisa kita kendalikan dan terima apapun yang terjadi. Karena jika kita ingin merasa bahagia dan damai, penting untuk kita mencoba menerima hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Artinya, ada hal-hal yang harus kita urusi dan ada hal-hal yang tidak usah kita ambil pusing. Di video kali ini saya akan membahas mengenai 5 hal yang tidak perlu kita ambil pusing karena tidak akan ada gunanya. Yang pertama, persepsi orang terhadap kita. Tanpa sadar, terkadang kamu terlalu memperdulikan apa yang dipikirkan orang lain terhadapmu. Kamu takut tidak disukai dan dianggap buruk oleh mereka. Padahal, sebaik apapun dirimu, akan selalu ada orang yang kontra. Akan selalu ada orang yang tidak menyukai kita. Mungkin entah karena perbedaan sudut pandang, perbedaan tujuan, atau hanya sekedar penyakit hati, yaitu iri atau dengki. Cobalah untuk selalu ingat bahwa kamu tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Jadi, ada kalanya kamu perlu bersikap bodoh amat dengan apa yang mereka pikirkan. Penilaian mereka tentang kamu adalah hak mereka dan bukan urusanmu. Cobalah untuk selalu bahagia dengan apa yang kamu mau, bukan atas kemauan orang lain. Postinglah yang kamu sukai tanpa harus ingin mendapatkan like dari orang banyak. Pakai yang kamu suka tanpa peduli dengan apapun pendapat orang. Lakukan yang kamu sukai, bukan yang orang suka. Tapi tentunya sesuaikan semua dengan norma-norma agama, adat istiadat, serta lingkungan sosial di tempat kamu berada. Nomor 2, sikap mereka terhadap kita. Sikap atau tindakan orang lain terhadapmu juga merupakan hal yang tidak bisa kita kendalikan. Mungkin kamu berpikir bahwa ketika kamu bersikap baik kepada semua orang, maka orang pun akan bersikap baik terhadap kamu juga. Mungkin kamu akan bertemu dengan 1 atau 2 orang yang akan membalas kebaikanmu dengan kebaikan juga. Namun, tetap saja kamu tidak bisa mengontrol tindakan mereka. Kamu tidak bisa mengendalikan mereka sesuai dengan harapanmu. Lakukan kebaikan sebanyak mungkin, bukan untuk berharap orang itu akan membalasnya, tapi berbuat baik itu adalah urusan kita dengan Tuhan. Kita tidak bisa mengontrol orang lain untuk loyal dan bersikap baik terhadap kita. Mereka bisa saja berpura-pura, mereka bisa saja bahkan berkhianat pada kita. Hal tersebut itu tidak bisa kita kendalikan. Jadi, jangan pusing. Kalau mau berbuat baik, berbuat baiklah. Selanjutnya, biar Tuhan yang menilai dan menimbang kebaikan kita. Tapi percaya saja bahwa kebaikan akan selalu berbalas dengan hal yang baik juga. Nomor 3, penampilanmu seperti tinggi badan, tipe tubuh, dan warna kulit. Penampilan kita seperti tinggi badan kita, tipe tubuh kita, warna kulit kita juga tidak mungkin bisa kita kendalikan. Kita hanya bisa memaksimalkan kecantikan kita dengan memilih gaya fashion yang pas, make up yang sesuai, merawat tubuh seperti rajin berolahraga, tidur yang cepat, atau memakai skincare yang tepat. Bahkan, terkadang ketika kamu sudah memakai skincare, rajin membersihkan wajah, memakai krim malam dan lain-lainnya, namun genetik dan lingkungan membuat wajah kita rentan berjerawat. Ketika kita sudah berusaha keras mengendalikannya, yang ada kita malah makin stres.
Dan hal itu justru bisa memperburuk keadaan serta memicu penyakit yang lainnya. Jadi, tidak perlu kita kendalikan. Yang perlu kita lakukan hanyalah merawat tubuh kita tersebut. Nomor 4, masa depan percintaan. Hubungan percintaan terjalin oleh dua orang, bahkan bisa melebar menjadi dua keluarga. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi selanjutnya, karena kamu pun tidak bisa mengontrol perasaan pasangan. Wajar jika kita melakukan rencana dan melakukan yang terbaik untuk masa depanmu bersamanya. Namun, terkadang segala sesuatu tidak berjalan semulus apa yang kita bayangkan. Selalu akan ada perbedaan, selalu akan ada konflik dari sebuah relationship. Nah, ketika kita beranggapan untuk bahagia dan merasa lengkap kita harus menjalin hubungan dengan orang lain, maka saat itu juga Anda akan tergantung pada orang itu. Dan ketika orang itu tidak sesuai dengan harapan kita, maka siap-siap kita akan jatuh ke lubang kehancuran. Bayangkan apa yang terjadi saat dia pergi meninggalkan kita. Saat kamu begitu menggantungkan harapan pada dia, kamu akan sangat kecewa. Dan bisa-bisa di tingkat yang paling parah, kamu akan trauma. Jadi, jangan berharap hal tersebut bisa kita kendalikan. Yang bisa kita lakukan adalah memberi, mencintai, dan jangan berharap sebaliknya. Agar bila suatu hal terjadi dalam hubungan kita nanti, kita akan dengan ikhlas dan cepat untuk melepaskan. Kelima, masa lalu. Hal-hal yang sudah terlanjur terjadi juga tidak bisa kita ubah dan kita kendalikan. Jika ada kesalahan di masa lalu, sebaiknya kamu berusaha untuk berdamai dan memaafkan diri kamu. Jika kamu ingin bahagia, jangan biarkan masa lalu mengusikmu. Kamu boleh melihat ke belakang, tapi jangan pernah membawanya kembali. Cobalah untuk fokus menata masa depan, karena pengalaman-pengalaman pahit di masa lalu bisa kamu jadikan pelajaran untuk membangun masa depan yang lebih baik. Jadikanlah masa lalumu sebagai kenangan yang terbaik, yang nantinya akan membawa kamu ke masa depan yang penuh kemenangan. Itulah 5 hal yang tidak perlu kamu pusingkan. Jadi, cobalah untuk mengidentifikasi apa saja yang bisa kamu kendalikan dan apa saja yang tidak bisa kamu kendalikan. Percuma saja jika kamu khawatir terhadap hal yang tidak bisa kamu kendalikan, karena hanya akan mengganggu suasana hati dan membebani pikiranmu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.